mukjizat sertai tiap langkah. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Dan kini saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sabda firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 26, ayatnya yang ke-12 sampai pada ayatnya yang ke-22. Tetapi mendahulunya, mari kita berdoa. Yesus firman yang hidup, kami rindu mendengar sabda kebenaran-Mu. Urapi hati pikiran kami ya Tuhan, agar firman yang hendak kami baca ini tertanam dalam lubuk hati kami, dan dapat kami perlakukannya dalam perjalanan kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap membaca dan mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esyek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, semua orang pasti tahu tentang cara hidup kepiting. Ketika ia berada pada satu wadah, contohnya saja ember, ia pasti akan berusaha untuk naik sampai ke atas hingga keluar melewati ember itu. Tetapi ketika ia berada bersama dengan yang lain, ia tidak akan pernah sampai ke atas, karena mereka akan saling tarik-menarik. Begitupun dengan kehidupan kita. Ketika berkat Tuhan datang kepada kita dengan limpahnya, tentu hidup kita akan menjadi lebih baik. Akan tetapi berkat yang melimpah itu juga mempunyai konsekuensi tersendiri. Misalnya banyak godaan yang akan datang. Banyak teman yang akan datang dengan berbagai motif dan membawa pengaruh buruk. Kesombongan juga datang menghampiri kita. Ketika kita telah memiliki berkat, namun kita tidak bisa menjadi saluran berkat untuk sesama, itu sama halnya dengan bohong. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kita yang mengalami kesusahan.
Sekalipun waktu itu panas berkepanjangan, namun Ishak melakukan satu ketekunan. Ishak tidak berdiam diri saja menunggu hujan datang, tetapi dia begitu rajin bahkan dia kembangkan apa yang sebelumnya telah dikerjakan oleh ayahnya Abraham. Pada masa kekeringan sumur-sumur ini kembali digali oleh Ishak, tetapi gembala-gembala Gerar bertengkar dengan para gembala Ishak dan mereka mengambil sumur yang sudah digali oleh Ishak. Ishak adalah orang yang tidak suka bertengkar, sebab itu ia memilih untuk mengalah. Ishak lalu menggali sumur-sumur yang lain lagi dan mendapatkan air yang berbual-bual. Dan ternyata sumur ini pun dirampas oleh orang-orang tersebut. Karena pada saat itu air menjadi sangat penting dalam kondisi kekeringan yang terjadi. Apapun saja bisa mereka lakukan demi mendapatkan sumber air. Akhirnya Ishak kembali harus mencari sumber lain. Dan Ishak percaya bahwa berkat itu tidak datang dari sumur, tetapi datangnya dari Tuhan. Dan benar, Tuhan memberikan kesuksesan yang baru bagi Ishak. Ishak menjadi sangat kaya dan menjadi orang yang berpengaruh. Tetapi orang-orang Filistin itu cemburu dengan kekayaannya dan mereka memusuhi Ishak. Abimelek raja Gerar bersama dengan panglimanya akhirnya datang menemui Ishak dan berdamai dengannya. Abimelek juga mengakui kalau Ishak bisa berhasil itu semua karena Allah yang menyertai dia. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, kisah ini bukan saja mengingatkan kita bahwa air adalah sumber kehidupan, salah satu material alam yang harus dijaga, dipelihara untuk kehidupan kita bersama. Bukan untuk kehidupan satu atau segelintir orang saja. Dan karena itu, kisah ini juga mempelajarkan kita untuk tidak mengklaim bahwa alam adalah milik kita dan harus diperebutkan. Orang saling memusuhi, saling membunuh, saling menyerang hanya karena kehidupan sehari-hari. Alam dengan kekayaannya merupakan anugerah dan pemberian Tuhan, bukan eksploitasi hanya untuk kebutuhan diri dan golongan tertentu. Orang Filistin menganggap bahwa itu adalah tanah mereka, dan mereka mengklaim bahwa air adalah milik mereka dan tidak boleh berbagi dengan orang lain. Itu adalah salah satu contoh sikap keserakahan manusia yang sering kita jumpai di sekitar kita. Rehobot adalah pertanda bahwa Allah tidak ingin pertengkaran dan perbantahan berlarut-larut. Rehobot juga mengajarkan kita bahwa Allah ingin semua orang hidup damai, saling berbagi, saling menghidupkan satu dengan yang lain. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, kadangkala dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, kita sering iri hati terhadap orang lain. Kita tidak bisa melihat orang lain lebih dari kita. Kita selalu ingin bersaing dengan orang lain, seperti persaingan jabatan, kedudukan, kekayaan, harta, dan lain-lain. Banyak cara yang kita pakai untuk menjatuhkan mereka, sampai-sampai bisa menghabiskan nyawa mereka. Sampai dalam kehidupan keluarga pun, kakak bisa memusuhi adik hanya karena warisan, dan begitu pun sebaliknya. Bukan saja di antara kakak dan adik, tetapi di antara orang tua dan anak. Kerap kali orang tua selalu merasa sombong terhadap apa yang ia miliki. Ia berkata bahwa selagi ia masih hidup, maka setiap apapun yang ia miliki itu masih menjadi haknya. Dalam kehidupan rumah tangga pun orang tua sering mencampuri kehidupan rumah tangga anak. Tidak pernah ada yang mau mengalah, lebih memegang prinsip dan
suka, iri hati terhadap orang lain. Hari ini kita belajar dari kehidupan Ishak. Walau dalam masa sulit ia masih tetap mengalah terhadap orang lain, walaupun itu adalah haknya. Karena dia tahu bahwa akan ada berkat lain yang Tuhan sediakan untuknya. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, dalam kondisi tantangan apapun tetaplah percaya kepada Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Jangan pernah bergantung pada manusia, sebab manusia itu terbatas. Percayalah saja kepada Allah, sebab Ia bisa melakukan mujizat di luar kemampuan pikiran kita. Jangan